Sebenarnya, disabilitas itu, tidak hanya berfokus pada, disabilitas fisik saja, hambatan fisik, tapi sebenarnya ada 2, disabilitas fisik dan juga disabilitas lingkungan. Contoh, orang dengar yang tidak bisa berbahasa isyarat, itu juga termasuk disabilitas, tapi disabilitas lingkungan, Oke. seperti itu. Di sini sudah hadir juga mungkin salah satu yang sempat ikutan belajar bahasa isyarat juga ya di komunitasnya Ade. Ada Indah, kita ngobrol dulu sama Indah. Jadi Indah, kamu ketemu dengan komunitas ini awalnya gimana ceritanya? Awalnya sih dapat di Instagram kan ya, dari informasi tentang tuli gitu. Pengen kayaknya ngelihat di televisi itu kan pasti ada ya kayak semacam layar kecil, mereka menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman tuli. Terus habis itu saya kira di sini ada nggak ya komunitas yang menaungi apa tuh kayak belajar bahasa isyarat seperti itu untuk teman dengarkan. Akhirnya saya cari di Instagram, ketemu Bali Deaf Community. Kamu ketik apa kata pertama di Instagram? Teman tuli kayaknya. Teman tuli. Atau bahasa isyarat saya lupa juga. Kalau cewek kan jago pokoknya ya nyari informasi. Pokoknya cari di Instagram tuh ya lupa ya detailnya kayak gimana. Terus habis itu kebetulan waktu itu ada mereka program belajar bahasa isyarat untuk angkatan 6 kalau nggak salah. Ternyata ada angkatan-angkatannya gitu. Oh, kayak tahun ajaran berarti ya? Kayak tahun ajaran. Okay. Itu baru level 1. Kalau level 1 itu baru belajar kayak dasar perkenalan kayak kita tadi, perkenalan pakai bahasa isyarat, kayak nama-nama buah, nama-nama hewan, seperti itu sih. Itu baru level 1 dan ya saya waktu itu diajarin langsung sama gurunya, sama guru bahasa isyaratnya dan ketemu teman baru juga. Sorry, waktu itu guru bahasa isyaratnya yang bisa ngobrol dengan kita seperti ini atau mereka yang memang dari Bali Deaf-nya teman tuli juga. Dari Bali Deaf Community-nya ya. Seperti itu sih. Kalau nggak salah itu udah jangka waktunya 3 bulan sih belajarnya. Gitu persis sih. kayak belajar bahasa pada umumnya ya? Iya, pada umumnya. Seperti itu sih. Jadi kalau dihitung-hitung udah berapa tahun nih kamu belajar bahasa isyarat? Aku dari tahun 2019 sih. 2 tahun ya? 2 tahun. Tapi ya memang sih kalau untuk belajar bahasa isyarat kan memang harus dilatih terus. Karena kalau nggak dilatih ya lupa. Harus dilatih terus. Wah, apa sih yang yang membuat Indah itu semangat banget pengen tahu belajar bahasa isyarat ini? Saya mikirnya untuk dapat informasi atau banyak ilmu itu nggak cuma dari teman dengar sih. Pasti saya tuh penasaran kayak teman tuli ini punya informasi lebih banyak deh yang nggak saya tahu gitu. Dan saya mikirnya mungkin ke depannya apakah mungkin saya nanti kira-kira bakal bertemu dengan teman tuli ya tidak hanya dari Bali Deaf aja sih. Mungkin kalau saya lagi ke Jakarta mungkin kalau ada lagi butuh bantuan teman tuli itu saya bisa berkomunikasi gitu. Gini loh. Ya walaupun memang beda sih bahasa isyarat di Denpasar sama di Jakarta memang beda, tapi ya mirip-mirip lah. Saya pengen tahu kayaknya ada sesuatu yang informasi atau pengetahuan yang teman tuli lebih tahu daripada saya. Seperti itu sih. Oke, berarti rasa keingintahuan akan informasi yang tinggi banget ya, nggak puas sama teman-teman sekitar. Jadi Indah nih memperluas lagi ya. Iya, kayak sharing gitu ya. Apa yang saya tahu, saya bisa sharing ke mereka. Kalau mereka ada yang lebih tahu dari saya bisa nerima informasi itu gitu. Seru banget. Jadi Indah, kalau boleh tahu dari kamu sendiri gitu, tantangan terbesarnya ketika belajar bahasa isyarat ini selama 2 tahun apa? Tantangannya waktu sih. Waktu karena sambil kerja ya. Iya, sambil kerja juga. Terus habis itu karena sekarang lagi masa pandemi juga. Kita kan harus kalau pertemuan itu kan harus dibatasi ya. Tapi memang ada sih media komunikasinya kayak Zoom sekarang, kayak Google Meet ya kalau nggak salah. Itu bisa sih. Cuma ya memang kendalanya waktu sih. Kendalanya waktu sama kalau misalkan kita agak-agak lupa sama apa yang kita pelajari kemarin karena saking nggak dilatih. Nah, itu kendalanya juga. Kita harus belajar lagi. Persis banget pokoknya sama ketika kita nemuin momen belajar bahasa, nggak ada jauh beda sih sebenarnya ya. Kita balik ke Ade dulu, karena tadi Ade sempat ngunjungin beberapa negara. Ade ini keren banget loh, udah berapa benua gitu dikunjungin. Sempat ke Amerika juga, terus juga ke Turki ya kan momennya ini. Kira-kira nih, kalau bahasa kan banyak banget, ada bahasa Indonesia, terus juga kayak universal bahasa Inggris. So untuk kali ini saya penasaran juga, mungkin boleh sedikit ya kita praktekin ya. Mungkin Ade bisa kasih contoh gitu, 1 kalimat yang bahasa Indonesia dan mungkin 1 bahasa Inggris aja kali ya. Kalau bahasa Turki mau 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris, coba kira-kira apa?
Mungkin Isyarat Amerika ya, ASL. Oke, secara Amerika update ya. sebutannya ya. Oke. Saya menggunakan ASL ya nanti untuk yang bahasa Amerikanya. Oke. Oke, saya mulai ya. Hello, my name Ade. This is my sign language. I'm from Bali, Indonesia. Nice to meet you. Dan dalam Bisindo, halo, apa kabar? Nama saya Ade. Saya dari Bali. Saya sekarang di Indonesia. Saya senang bertemu dengan Anda. Wow, jadi bisa dilihat ya perbedaannya ya, ASL dan Bisindo. Jadi itu dia pemirsa ya. Semakin banyak nih pengetahuan kita ya. Jadi pemirsa, nanti kita akan kembali lagi pada segmen selanjutnya. Dan kira-kira apa sih mimpi yang belum dicapai atau masih dalam targetnya Ade setelah yang satu ini? Kenalin nih, geng Rempong. Cari diskonan aja, susahnya setengah mati. Di koran, cari di sosmed, di toko-toko. Nah, ini sih simple. Tinggal duduk santai, buka aplikasi Lestari Diskon, pilih nearby. Muncul deh tempat-tempat diskon yang ada di sekitar kamu. Pas mau bayar nih, si Rempong ribet banget cari kartu biar dapat diskonan. Beda banget sama si Simple. Tinggal nunjukin e-card di aplikasi, langsung deh dapat diskonan. Beres. Mau? Install dulu. Jadi kita mau nanya dulu sama Indah gitu. Indah kan sudah 2 tahun nih bergabung di Bali Deaf Community. Pasti sudah banyak banget teman-teman yang dikenal gitu, dan proses cerita yang kamu udah saksikan sendiri gitu. Jadi sekarang ini Indah, kalau boleh kamu share sama teman dengar gitu, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Buat teman dengar, jangan ragu buat belajar, jangan ragu buat berkomunikasi sama teman tuli, karena ya memang kita bahasanya beda. Kita kalau kita pakai suara, mereka pakai gerakan, dan mereka tuh ada yang pengen nyampein tapi nggak bisa nyampein karena mereka pakai gerakan, kan orang nggak ngerti ya. Jadi ya buat yang masih punya kendala berbahasa isyarat, belajar aja nggak apa-apa. Mereka juga kalau misalkan kita mau belajar, teman-teman dengar mau belajar bahasa isyarat, mereka welcome kok, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Ya bahasa isyarat tuh memang butuh dilatih dan terus dilatih. Jangan takut aja sih. Mantap sekali. Indah, kalau kamu boleh sampaikan sesuatu ke Ade dan juga teman-teman komunitas Bali Deaf Community, apa nih yang pengen kamu sampaikan? Kalau capek itu wajar, istirahat nggak apa-apa, tapi ya namanya juga perjuangan buat mengenalkan bahasa isyarat itu memang tidak mudah. Kalau capek istirahat, tapi jangan berhenti, itu aja sih. Kalau berhenti selesai semuanya. Tetap semangat ya sih. Oke, tetap semangat gimana bahasa isyaratnya kalau Indah? Oh gini, tetap sama ya. Oke, kita kembali ke Ade nih. Ade, apa sih harapan kamu ke depannya nih? Saya harap untuk semua masyarakat, kita punya kekurangan dan juga memiliki kelebihan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua sama manusia, tapi kita tetap harus bersyukur. Harus tetap berterima kasih kepada orang, kepada diri sendiri, kepada semua orang gitu, kepada Tuhan. Pikiran tetap harus terbuka, hati juga terbuka. Bisa mendengar bagaimana situasi yang berbeda-beda gitu. Saya harap semua bisa melihat, bisa menyesuaikan hak tuli, bisa menerima tuli seperti apa, bisa mengurangi stigma dan diskriminasi kepada tuli. Kedepannya Bali bisa ramah dan inklusif ramah disabilitas,
dan juga tuli. Wah, keren banget nih. Ade, kalau boleh tahu nih mimpi kamu ke depannya yang belum tercapai apa sih? Kalau boleh di-share ke pemirsa. Mimpi saya adalah mungkin jadi dosen atau pengajar untuk semua. Jadi bisa sadar dan belajar mulai dari kecil hingga dewasa, bisa lebih paham untuk akses juga ke depannya. Orang-orang dengar bisa siap memberikan fasilitas. Saya harap akses di perkuliahan, di sekolah umum, semuanya terbuka. Tujuannya apa? Bisa lebih inklusif, agar menjadi inklusif, seperti itu. Oke, kalau mau gabung dan juga mengenal lebih dekat komunitas ini, bisa langsung cari sosial medianya ada di mana saja. Kalau untuk Bali Dev Community, @BaliDevCommunity itu sih. Dan juga tambahan @PusBisindo. PusBisindo. Ada 2. Oke. Nanti pemirsa boleh kenal lebih dekat melalui 2 Instagram yang sudah disebutkan tadi ya, untuk mengenal lebih dekat komunitas ini dan juga memperkaya ilmu dan mendengar cerita mereka. Terima kasih Ade dan juga Indah dan Karanum yang sudah membantu dalam episode kali ini. Sukses terus untuk mengejar mimpi kamu, jangan pernah menyerah ya. Kita tunggu kabar terbaru Ade ketika sudah merealisasikan mimpinya dan juga melaksanakan banyak banget kegiatan-kegiatan seru lainnya. Indah juga terima kasih sudah sharing cerita kamu. Semoga banyak orang yang mau ngikutin jejak kamu ya, mencoba mencari tahu. Baiklah pemirsa, itu dia episode kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung dan juga menonton episode kali ini. Keterbatasan bukanlah suatu penghalang kita untuk menjadi versi terbaik diri kita. Terkadang, sadar diri lebih baik daripada mengeluh. Sadar akan potensi yang kita miliki butuh untuk kita perjuangkan terus. Seorang juara hanyalah seseorang yang tidak menyerah saat mengejar mimpinya. Semua orang bisa menjadi juri, tetapi tidak semua orang sadar diri. Bukan kekurangan yang melemahkan hidup kita, tetapi pendapat kita yang mengecilkan diri kita sendiri. Setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan untuk disyukuri dan kelebihan untuk berbagi. Saya Mary Alexandra, sampai berjumpa lagi dalam episode selanjutnya dalam program Hero Around Us.